Halo guys, kembali lagi bersama saya Noval dalam video salah satu playlist dari dalam video slicing UI design ke Tailwind CSS. Oke. Dan kali ini di video kemarin kita sudah membahas analisis infrastruktur arsitektur untuk sebuah website, kemudian kita konversi ke dalam sebuah mind map information architecture menggunakan Wismikal. Kali ini kita akan kita akan berkenalan dulu sebelum kita translasi information architecture ke wireframe. Jadi sebelumnya kita kenalan dulu apa itu wireframe. Jadi wireframe adalah ini saya ambil referensi dari decoding.com, saya perjelas lagi. Jadi wireframe adalah sebuah kerangka untuk menata suatu item dalam website atau aplikasi. Jadinya simpelnya itu sebuah, atau kita lihat lagi di sebelah website sebelahnya, atau misalnya saya ambil referensi dari usability.gov. Wireframing is a two-dimensional illustration of a page interface that specially focuses on space allocation and prioritization of content, functionality available, and intended behavior. Jadi wireframe itu adalah sebuah ilustrasi dua dimensi untuk sebuah page interface ya, yang fungsinya untuk mengalokasikan dan memprioritaskan konten, membangun alokasi dan prioritas sebuah konten dengan fungsi yang ada dan untuk keperluan lain. Terus kemudian di paragraf selanjutnya, wireframe typically do not include any styling, color or graphic. Jadi wireframe itu tipikalnya tidak ada styling, tidak ada warna atau bahkan grafis seperti gambar mockup seperti itulah. Jadi makanya kenapa setiap kita lihat wireframe itu di Google gambarnya selalu seperti ini. Jadi cuman kotak untuk gambar dikasih X seperti itu karena fungsinya hanya sebagai alokasi tempat dan prioritas membangun sebuah dua itu yang nanti bakal kita implementasikan menjadi UI design. Jadi kita translasi ini wireframe-nya ke dalam sebuah UI design agar lebih bagus untuk dilihat. Nah, kemudian the value of wireframe. Jadi nilai dari sebuah wireframe itu untuk connect the site information architecture to its visual design by showing path between page. Oke. Jadi untuk menghubungkan informasi arsitektur menjadi sebuah visual seperti yang saya bahas sebelumnya. Kemudian clarify consistent ways of displaying particular types of information on the user interface. Jadi agar lebih konsisten, maka dibuat agar informasinya konsisten, maka dibuat sebuah wireframing agar nanti itu lagi user interface-nya makin konsisten. Kemudian determine intended functionality on the interface. Jadi mendetermine fungsi yang dibutuhkan dibutuhkan dalam sebuah interface. Kemudian memprioritaskan konten dari tujuan sebanyak apa space yang dialokasi untuk item tersebut dan di mana item tersebut. Oke. Terus ada beberapa yang harus diperhatikan dalam membuat wireframe, yaitu jangan menggunakan warna. Jadi biasanya
wireframe itu cuman dua tone ya, jadi seperti hitam dan putih, atau mungkin bisa merah putih seperti itu, tapi jangan lebih dari dua warna, biasanya seperti itu. Kemudian jangan menggunakan gambar, image distract from the task at hand. Jadi gambar itu dapat mengganggu visual kita. Jadi kadang kalau kita bikin sebuah wireframe tapi kalau dikasih gambar nanti jadi tuh apa namanya, hilang fungsinya. Jadi kita akan menaruh alokasi bukan untuk membuat gambar itu makin menarik. Seperti itu, karena niatnya kita wireframe untuk gambar itu gambarnya berubah-ubah, nggak semuanya pakai gambar itu. Oke, jadi simpelnya bila kita menaruh sebuah gambar dalam sebuah wireframe, maka belum tentu kalau kita dikasih gambar yang lain gambarnya akan jadi bagus. Oke, use only one generic font. Jadi gunakan, terus yang kemudian ini use only generic font, jadi gunakan font yang generik, misalnya font Arial, font atau kalau misalnya sans serif Arial, tapi kalau mau pakai serif pakai Times New Roman seperti itu, atau kalau mau monoscape bisa pakai Courier New dan seperti itulah. Oke, kemudian ada beberapa elemen yang penting yang bisa ditampilkan dalam wireframe. Di antaranya adalah logo, kemudian search field untuk mencari, kemudian breadcrumb kalau kalian mau lihat. Breadcrumb itu seperti ini, misalnya ini A B C, terus dalamnya ada BCA, terus di dalamnya lagi ada sebuah loki seperti itu. Ini namanya breadcrumb. Kalian sering mungkin dilihat di sebuah blog itu mungkin biasanya kayak gini, ada yang namanya breadcrumb. Terus kita lagi, kemudian ada header sudah jelas header itu seperti apa. Seperti header tuh mungkin bisa seperti ini namanya navbar sih, atau mungkin seperti ini namanya header seperti itu. Kemudian ada navigation system mungkin seperti kalau di documentation ini navigation system juga, ini kalau ini konten API documentation mungkin seperti ini. Kita lihat API dari Node.js, dokumentasinya di situ ada navigation systemnya. Oke, sambil kita lanjut, kita ada di body content. Jadi body content itu sebuah isi dari konten blog kita. Kemudian selanjutnya ada share button, itu optional ya, boleh content information bisa juga, dan bisa kita di wireframe bisa masukkan footer juga. Oke, kemudian kita masuk ke tipe wireframe, yaitu ada dua, low fidelity. Jadi low fidelity itu seperti yang digambar-gambar ilustrasi ini namanya low fidelity. Terus kemudian kalau high fidelity itu seperti sudah mirip seperti UI design yang akan kita lakukan, akan tetapi masih belum memiliki sebuah visual seperti belum sampai seperti prototype. Jadi sudah seperti website biasa tapi belum ada animasinya. Jadi dan belum bisa diklik seperti itu. Terus kalau low fidelity ini fungsinya untuk memfasilitasi project team, communication antar project team, dan relatifnya cepat untuk dibuat. Niat ini dibuat untuk secara abstrak karena seringnya kali menggunakan simple image untuk menutup sebuah space dan implementasi mockup.
Oke, jadi maksudnya itu bisa kita ganti-ganti gitu nama image-nya, misalnya ganti gambar apa random seperti itulah. Kemudian untuk high fidelity wireframe itu biasanya digunakan untuk dokumentasi dari sebuah detail. Kemudian wireframe ini biasanya ada input seperti itulah, ini digunakan untuk presentasi seperti itu. Oke, mungkin ini saja dari saya. Untuk video selanjutnya kita akan lompat ke pembuatan namanya, kita akan mentranslasi mockup ini information architecture ini menjadi wireframe. Kemudian di next video selanjutnya kita akan translate itu wireframe menuju ke sebuah namanya UI interface yang udah jadi seperti itu. Itu cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Sekian dari saya dan terima kasih, sampai jumpa di next video selanjutnya. Bye.